Ya, halo, kita lanjut sekarang kita bakal mengerjakan soal multi-set amplifier. Jadi untuk yang soal amplifier aku skip, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, jadi gimana cara kita untuk mengerjakan persoalan multi-set amplifier? Kita gambarkan dulu rangkaian ekuivalennya. Rangkaian ekuivalennya seperti ini, bentar. Ini RG. Is it in stage 2? Sekarang ini RC dan ini RL. Oke, seperti pada persoalan-persoalan sebelumnya, ketika kita dihadapkan dengan persoalan amplifier pada transistor, kita harus melakukan DC analisis terlebih dahulu. Di sini kan sebenarnya terdiri dari semacam, bisa dikatakan dua set rangkaian transistor. Kita lakukan pada masing-masing tuh DC analisis terlebih dahulu. Mungkin di sini nggak perlu aku gambarkan rangkaian DC analisisnya seperti biasa, tapi di DC analisis itu kan, ini bentar, first ini kita anggap first stage, rangkaian yang pertama. Oke, jadi di DC analisis itu tujuan seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, tujuan utama itu mencari RE aksen, di mana RE aksen itu rumusnya 25 mV dibagi arus pada emitter. Gimana cara kita mencari I emitter? I emitter itu bisa dicari pakai rumus ini. Ya, RE. Kenapa bisa menggunakan rumus ini? Karena IE sama dengan VE per RE kan. Sedangkan seperti yang sudah aku sebutin di video awal banget, kalau VBE itu sama dengan VB min VE. Jadi VE sama dengan VB min VBE. Ini sama dengan VB min VBE dibagi RE. Ya, ini asal usulnya kenapa IE rumusnya seperti ini. Gimana cara kita mencari VB? Kita lihat di sini, VB itu sini ya, VB. Di sini VB sebenarnya terhubung dengan rangkaian pembagi tegangan. Kita lihat di sini, VB terhubung dengan rangkaian pembagi tegangan. Ada 10 kilo ohm, 2,2 kilo ohm, dan dia terhubung dengan sumber tegangan 10 volt kan. Berarti VB, kalau kita pakai rangkaian pembagi tegangan kan sama dengan 2,2 kilo ohm dibagi 2,2 kilo ohm ditambah 10 kilo ohm dikalikan dengan 10 volt. Ini ntar hasilnya 1,8 volt. Sehingga I emitter sama dengan 1,8 kan VB ya, VB min VBE per RE. VB nya 1,8, VBE nya berapa? Seperti yang aku jelasin di awal, kalau kita pakai pendekatan ideal itu VBE-nya 0 volt, kalau kita pakai pendekatan kedua VBE-nya 0,7 volt. Nanti biasanya diminta di soal kalian diminta pakai pendekatan pertama atau kedua. Sekarang kalau kita pakai pendekatan kedua, ini 0,7 dibagi RE-nya 1000 ohm. Sama sebenarnya kayak yang bagian tadi ya. Bagian amplifier biasa 1,1 miliampere, sehingga kita ketemukan RE aksennya berarti berapa? 25 mV dibagi 1,1 miliampere sama dengan 22,7 apa ya, ohm. Nah,
perlu kita ketahui di sini dia tuh punya nilai beta kan, beta. Berarti sebenarnya impedansi input dari base ya, itu sama dengan beta kali RE aksen kan. Ini berarti 100 kali 22,7 sama dengan 2,27 kilo ohm. Nah, sekarang kita nyari Z in state satunya. Kita cari ini Z in state satunya. Nah, Z in state 1 ini sebenarnya rangkaian ini ya. Rangkaian itu kalau dipecah kayak gini kan. Ini VG, ini RG, ini R1, R2, ini beta, RE aksen. Ya kan? Jadi Z in state 1 itu sebenarnya hambatan pengganti paralel dari R1, R2, dan BRE aksen kan. Berarti Z in state 1 ini kalian aku lingkar di sini. Ini ya, Z in state 1 tuh ini sebenarnya. Oke. Jadi Z in state 1 sama dengan 2,27 kilo ohm. R1 R2 nya berapa? Ini 10 sama 2,2 kilo ohm. Berarti 10 kilo ohm 2,2 kilo ohm. Kita temu 1 kilo ohm. Nah, kalau kalian merhatiin bagian ya sebelumnya, di sini kan sebenarnya dia rangkaian seri nih, yang ini seri kan. Nah, V-in rangkaian itu tegangan yang diterima oleh rangkaian transistor keseluruhan itu sebenarnya tegangan pada Z in state 1 kan. Kita pakai rumus pembagi tegangan biasa, berarti V-in sama dengan Z in state 1 dibagi Z in state 1 ditambahkan RG, karena ini rangkaian pembagi tegangan kan. Nah, rangkaian pembagi tegangan, rangkaian seri dikalikan sama VG, berarti ini 1 kilo ohm ya, ini 1006 ya, ini juga 1 kilo ohm tambah 600 ohm dikali 1 milivolt, hasilnya 0,625 milivolt. Oke, ini yang first stage, kita sudah ketemu yang first stage. Oke, sekarang nih mungkin aku hapus lagi ya. Sekarang kita lanjut yang second stage. Oke, kita pengerjaan yang second stage seperti biasa. Second stage itu yang ini. Ya ini. Harus kita lakukan DC analisis terlebih dahulu. Cuma karena ini nilai komponennya sama persis sama yang first stage, berarti first stage kita langsung aja VB sama dengan 1,8 volt, lalu I emitter sama dengan 1,1 mA, RE aksen sama dengan 22,7 ohm, lalu Z in base nya itu beta kali RE aksen itu sama dengan 100 kali 22,7 sama dengan 2,27 kilo ohm. Lalu Z in stage 2 nya juga sama, karena nilai komponennya sama dengan berapa ini, 1 kilo ohm. Karena sama semua ya, kalian lihat nih. Bentar, R1 nya R1 sama dengan R3 kan, R2 sama dengan R4, lalu betanya juga sama, jadi langsung aja berarti nilainya sama semua. Oke, Z ya ini sama ya, yang second stage ini Z in stage nya 2 kalau kita pecah itu seperti ini kan. Ini gini, berarti kalau kita jabarkan yang stage kedua, ini IC, ini RC, lalu ini apa ini R3, aduh gak cukup, ini R4, gak cukup, ini R3, dan ini BRE aksen, sama seperti kayak bagian-bagian sebelumnya. Oke,
Sekarang kita tertarik untuk melihat mencari nilai RC pada stage 2. Kita mencari nilai RC pada stage 2. Di mana ini RC1, ini RC2. Di mana RC itu hubungan paralel antara ini. Nah, ini RC kecil ya, maksudnya RC kecil sama dengan RC1 diparalelkan dengan Z in stage 2. Yang mana berarti RC1 itu nilainya 3,6 kilo ohm, kita paralelkan dengan 1 kilo ohm. Ini Z in stage 2 1 kilo ohm kan? Nah, berarti kita ketemu hasilnya 783 ohm. Oke, sampai sini karena dia sebenarnya dia terdiri rangkaian ini kan multi-stage amplifier, berarti dia penguatannya berulang kali, dan pada kasus ini penguatannya 2 kali kan karena ada 2 stage transistor. Berarti penguatan total itu kan aku tulis di mana ya? Aku tulis di sini. A total sama dengan A1 dikalikan A2. Ya kan? Sekarang kita cari dulu A1-nya berapa. A1 berarti A1 sama dengan 783 dibagi 22,7 ya, ini ohm. Kita ketemu 345 kali konstanta penguatnya. Kenapa bisa A1 sama dengan 783 bagi 22,7? Kan kita tahu di sini hambatan pengganti totalnya 783 ohm, sedangkan di sini RE aksennya 22,7 ohm. Jadi kita temukan ntar konstanta penguatannya sebenarnya 345. Terus kita ingin hitung V yang ada di second stage ini berapa? Kan tadi kita udah tahu nih, V in ya, atau V yang ada di first stage, V stage 1 gitu. Itu kan sama dengan 0,625. Sedangkan pada second stage ini penguatannya 345. Berarti V stage 2 sama dengan 0,625 kali 345 sama dengan 21,6. Satuannya apa ini? Ini milivolt. Berarti satuannya milivolt ya, milivolt. 21,6 milivolt. Oke, sampai sini jelas. Lalu kita lanjut seperti, nah yang ini berarti tinggal kayak rangkaian biasa, kita paralelkan RC2 sama RL-nya. Ini nggak cukup. Anggap kita sebut final stage RC, ini R kecil C. Dari final stage itu RC2 kita paralelkan dengan RL. RL yang berarti 3,6 kilo ohm, 3,6 kilo ohm ya. Kita paralel sama 10 kilo ohm. Berarti ini 2,65 kilo ohm. Nah, sekarang kita penguatan yang kedua. Penguatan yang kedua berapa? Penguatan yang kedua kan berarti 2,65 kilo ohm dibagi R ini kita bagi sama RE aksen yang pada second stage, yaitu berapa tadi? 22,7 ohm kan? Dibagi 22,7 ohm sama dengan 117, yang berarti V out nya sama dengan 117 kali 21,6 milivolt sama dengan 2,52 volt. 21,6 dari ini ya, V stage yang kedua. Oke, jadi gitu. Mungkin bakal aku recap gimana langkah-langkah pekerjaan untuk multi-stage amplifier. Yang pasti kita gambarkan dulu rangkaian ekuivalennya. Ini
sorry. Ini RG, ini IC, RC1, Z in stage 2, lalu RC2 dan RL, dimana ini kalau kita pecah lagi rangkaiannya VG, ini VG, RG, R1, R2, B, RE aksen. Sedangkan yang ini sama kayak ini. Jadi kalau aku recap bagaimana langkah-langkah pengerjaan untuk multistage amplifier, kalian gambarkan dulu rangkaian ekuivalennya yang seperti ini. Oke. Ingat kalau Z in stage 1 itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu hambatan pengganti paralel antara R1, R2, dan BRE aksen. Begitu juga Z in stage 2 kalau dipecah seperti ini. Oh, mungkin ini R1 ganti R3, R4 ya. Nah, dari sini seperti biasa, kita langkah pertamanya sebenarnya tujuan kita untuk multistage amplifier itu kan mencari Vout di sini. Kita nyari Vout-nya. Nah, gimana cara nyari Vout di sini? Kita harus tahu V-in di sini tuh berapa. Kita harus tahu V di sini berapa. Ini katakanlah V-in 2. Gimana cara kita tahu V-in 2-nya berapa? Kita harus tahu V-in 1. Kita harus tahu V-in 1-nya berapa dan kita harus tahu berapa penguatannya yang di sini. Oke. Lalu berapa penguatan yang di sini. Oke. Jadi kita tahu V-in 1 nih. Oh, kita tahu V-in 1. Terus kita tahu penguatannya rangkaian ini. Kita ketemu dari V-in 2. Setelah ketemu V-in 2, kita cari lagi penguatannya di sini berapa. Lalu kita ketemu ntar Vout-nya berapa. Langkah-langkahnya persis, kalian pastikan dulu kalian kerjakan DC analisisnya. Seperti yang aku selalu bilang, DC analisis tujuannya itu selalu mencari RE aksen, dimana RE aksen itu bisa syaratnya RE aksen itu bisa dicari kalau kita mengetahui VB dan IE. Setelah kalian ketemu RE aksennya, kalian ketemu di sini RE aksennya, kalian sesuaikan ada RG-nya atau enggak. Kalau ada RG-nya berarti V-in-nya kan bukan, V-in-nya tidak sama dengan kayak VG kan. V-in-nya itu merupakan hambatan yang di Z in stage 1 doang. Sedangkan ini ada seri, berarti kalian harus pakai rangkaian pembagi tegangan dulu, kayak yang aku lakuin di sini. Lihat, aku recap lagi. First stage-nya, tujuan first stage yaitu pada stage pertama, tujuan utama kita tuh mencari RE aksen pada DC analisis. Kita hitung VB seperti biasa, kita hitung VB-nya, kita pakai rangkaian pembagi tegangan 2,2 kilo ohm ini 2,2 kilo ohm dibagi 2,2 tambah 10 kilo ohm kali 10 volt sama dengan 1,8 volt. Kita ketemu ntar IE-nya berapa, kita cari RE aksennya berapa. Sudah ketemu nih RE aksennya. Tujuan utama kita di DC analisis sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita cari dulu. Tujuannya kita tuh nyari V-in di sini tuh berapa sih? V-in di sini. Nah, kalau kita pengen tahu V-in di sini berapa, maksudku berapa sih tegangan di sini? Kalau kita pengen tahu tegangan di sini berapa, kita harus ngitung Z in state 1-nya dulu kan. Sedangkan Z in state 1-nya itu terdiri dari R1, terdiri dari R1, R2, dan beta RE aksen. Kita cari nih Z in state 1-nya. R1, R2, dan beta RE aksen di paralel, ketemulah 1 kilo ohm.
Nah, kita ketemu ntar tegangan pada Z in state 1 itu berapa? Yaitu berarti 1 kilo ohm rangkaian pembagi tegangan kan. Z in state 1 dibagi Z in state 1 plus RG dikalikan VG, berarti 1 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm tambah 600 ohm kali VG-nya 1 mV, ketemu 0,625 mV. Kita lakukan lagi sama di stage yang kedua. Kita DC analisis, kita cari VB, kita cari, tujuan utamanya kita cari RE aksen. Karena ini komponennya sama persis, nilainya identik, kita langsung bisa tembak RE aksennya 22,7 ohm. Nah, sama, kita pengen tahu tegangan yang di sini tuh berapa. Kita pengen tahu hambatan di sini tuh berapa, Z in state 2. Z in state 2 itu kan terdiri dari ini, R3, R4, dan beta RE aksen kan. Kita cari Z in state 2. Sama nilainya, karena dia R1 sama kayak, R1 sama kayak R2 dan R3. R1 sama kayak R3 dan R2 sama kayak R4. Lalu betanya juga sama, berarti nilai Z in state 1 itu sama kayak Z in state 1. Nilai Z in state 2 sama kayak Z in state 1, nggak usah dihitung lagi. Kita ketemu 1 kilo ohm, lalu kita cari RC-nya. RC itu apa? RC itu ini, paralelnya ini. Nah, kita hitung, ketemu 783 ohm. Sekarang kita mau hitung penguatannya. Di sini tuh tadi 783 ohm. Sedangkan di sini RE aksennya itu cuma 22,7 ohm. Berarti berapa penguatannya? Ini kan, bentar. Oh, sorry. Sorry, ini beda ya. Ini nggak gini. Ini RC1, R3, bener RC1, sorry dia nggak ada, dan ini IC, sorry. Ya, kita mau hitung berapa sih penguatannya sampai penguatannya sampai second stage. Gimana cara hitungnya? Kita hitung tadi, ketemu di sini tuh 783 ohm kan. Di sini tuh 783 ohm. Mana ya? Sorry. Di sini ketemu 783 ohm. Sedangkan di sini RE aksennya cuma 22,7. Kita bagi. Ketemu 345. Lalu ya, karena tadi V di sini 0,625 mV dan ternyata penguatannya sampai sini 345, berarti V out-nya tinggal kita kalikan aja. 345 kali 0,625 mV. 345 kali, ya bener, kali 0,625 mV. Hasilnya 21,6 mV. Kita sudah tahu nih V2 sampai di sini berapa. Selanjutnya tinggal kita di final stage-nya di sininya. Nah, kita cari lagi paralelnya ini berapa, RC2 sama RL. Kita hitungkan tadi 3,6 kilo ohm kita paralelkan sama 10 kilo ohm, ketemu deh 2,65 kilo ohm. Nah, di sini tuh 2,65 kilo ohm. Sedangkan di sini, di sini tuh 26,5 kilo ohm. Sedangkan di sini RE aksennya tuh 22,7. Berarti penguatannya berapa? 117. Kita ketemu penguatannya 117 karena kita tadi ketemu V2-nya itu sama dengan 21,6 mV, tinggal kita kalikan aja 117 kali 21,6 mV sama dengan 2,52 volt. Ingat, yang digunakan untuk menghitung A itu selalu RE aksen, bukan B RE aksen ataupun Z in stage. Itu aja untuk bagian ini. Makasih.